Selamat pagi buat siswa kami kelas 2 OTKP. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun dalam proses daring atau dalam jaringan. Mapel kita hari ini adalah otomatisasi tata kelola humas keprotokolan. Kita akan membahas tentang memahami pedoman tata kelola humas. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita di minggu yang lalu. Bersama saya, Ibu Damari Sihombing. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan sistem komunikasi terbuka dan tertutup dalam tata kelola kehumasan. 2. Mendeskripsikan proses tata kelola kehumasan. Kita masuki materinya, tata kelola kehumasan. Materi ini akan membahas tentang bagaimana proses tata kelola kehumasan mulai dari awal hingga akhir sehingga publik bisa mendapatkan citra yang positif tentang organisasi atau perusahaan. Dimulai dari A. Sistem komunikasi terbuka. Manajemen kehumasan terdiri dari 1. Manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi terbuka adalah komunikasi dua arah yang mampu mendengarkan umpan balik dari publik. 2. Manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi tertutup hanya melakukan fungsi komunikasi satu arah dengan publik yang berkepentingan. B. Proses tata kelola kehumasan. Tata kelola kehumasan merupakan proses berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, dilanjutkan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menghasilkan program kehumasan selama periode tertentu. Kita lihat rincian tahapan tata kelola kehumasan adalah sebagai berikut. 1. Analisis situasi. A. Acuan adalah pengumpulan data dan fakta yang mengembangkan prinsip-prinsip, menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara formal dan non-formal. Cara formal dilakukan dengan metode survei, kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Cara non-formal dilakukan dengan mendengarkan, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data secara sistematis. B. Metode. Metodenya ada dua jenis. 1. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dilakukan dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari metode kuantifikasi. 2. Metode penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan angka dan data statistik seperti eksperimen, tabulasi, dan perhitungan tabel, serta diagram, simulasi, dan data sekunder, serta pendukung. Jadi ada dua jenis penelitiannya ya. C. Input, output, dan outcome adalah kegiatan analisis situasi yang dimulai dengan menghimpun data dan masukan yang akan menghasilkan gambaran kondisi nyata pada saat ini dan mendatang, serta pemanfaatan hasil untuk membantu perencanaan optimal, efektif, dan efisien. D. Indikator keberhasilan antara lain terpantaunya isu secara tepat dan akurat, terpetakannya masalah yang berkembang dalam publik, dan terhimpunnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan tepat sasaran. 2. Strategi atau perencanaan dan program. A. Acuan.
Perencanaan merupakan tahap lanjutan dari analisis situasi yang berisi langkah-langkah kegiatan kehumasan yang akan dilaksanakan. B. Metode. Humas pemerintah dapat memakai metode pencapaian kesepakatan bersama atau brainstorming and consensus building untuk menyusun program. C. Input, output, dan outcome, yaitu kegiatan perencanaan yang baik akan menghasilkan program kehumasan yang tepat sasaran. D. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya adalah kepastian pelaksanaan, ketepatan waktu, kejelasan anggaran biaya, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Jadi, strategi juga sangat mendukung untuk proses tata kelola kehumasan. Tiga, implementasi atau tindakan dan komunikasi. A. Acuan. Tindakan adalah implementasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan program yang telah dilakukan. B. Metode. Humas pemerintah dapat memakai metode komunikasi antara lain tatap muka, diskusi, seminar, lokakarya, debat publik, dan lain-lain. C. Input, output, outcome, yaitu kegiatan, tindakan, dan komunikasi yang baik dimulai dengan menghimpun data yang akan menghasilkan harmonisasi hubungan humas pemerintah dengan publik. D. Indikator keberhasilan diukur dengan terlaksananya program kehumasan sesuai dengan rencana. Yang keempat, evaluasi atau tahap pengukuran hasil. A. Acuannya, pelaksanaan kegiatan humas pemerintah perlu dipantau, dievaluasi secara reguler, periodik, dan berkelanjutan. B. Metode. Pengukuran dilakukan terhadap masukan, keluaran, dan manfaat atas semua program kehumasan yang telah direncanakan. C. Indikator keberhasilan. Indikatornya yaitu terciptanya proses berkesinambungan yang terfokus bagi berkelanjutan program kehumasan yang akan datang, berkurangnya penyimpangan pelaksanaan program. Jadi dengan demikian berakhirlah pelajaran kita di hari ini tentang proses tata kelola kehumasan. Silakan kamu baca kembali dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di aplikasi. Selamat belajar.